Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Arif. Rencananya nanti Ibu akan melakukan coaching ya. Nah, saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coach. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek coaching, maka ada yang perlu kita samakan persepsi observasinya. Nah, dalam proses coaching kali ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada coach. Nah, yang pertama, rubrik penilaian apa yang ingin digunakan pada coaching kali ini? Baik Pak Arif, rubrik penilaian tentunya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri si coach. Oke, selanjutnya kompetensi inti dari kegiatan coaching ini apa ya, Bu? Untuk kompetensi intinya ada 3 Pak Arif. Yang pertama itu present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Nah, di sini seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti dari coaching ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan coach ini dapat menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach sehingga mampu mengembangkan diri dan kompetensi si coach itu sendiri. Oke, ada 3 kompetensinya ya, Bu. Nah, tetapi kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, jadi rencananya kompetensi yang ingin saya observasi yaitu rencana aksinya, Pak. Rencana aksinya ya, Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya, Bu? Menemukan solusi dari coach itu sendiri. Oke, menemukan solusi dari coach itu sendiri ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Silahkan untuk melaksanakan coaching kali ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Sigit. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Sigit? Gini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini Bu, di kelas saya Bu. Oh baik Pak Sigit, sebenarnya apa tujuan yang ingin diraih dari kegiatan coaching ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya menemukan salah satu murid baru yang sering bikin masalah di kelas Bu, sering mengganggu temannya, sering berantem, susah diatur, dan hampir 1 minggu ini bikin masalah, sehingga mengganggu kenyamanan murid lain di kelas ini Bu. Oh begitu ya Pak Sigit ya. Jadi menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching ini? Saya berharap murid saya itu tidak bikin masalah lagi dan mau memperbaiki sikapnya menjadi murid yang lebih baik lagi Bu. Lalu apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya memberikan nasihat Bu, memberikan arahan-arahan yang baik agar mau memperbaiki tingkah lakunya. Seperti itu Bu. Kemudian setelah anak itu diberi nasihat, apakah ada perubahan dari tingkah laku murid tersebut?
Tingkah laku murid tersebut sih belum secara signifikan Bu ya, belum terlihat perubahannya. Kemudian saya melakukan pendekatan menggali informasi kepada murid tersebut. Kenapa sering membuat salah ya, kenapa sering membuat masalah. Setelah saya menggali informasi terhadap siswa tersebut, ternyata murid tersebut di sekolah sebelumnya itu dia itu sering dibully Bu dari teman-temannya, sehingga dia itu melampiaskan tingkah lakunya pada sekolahan yang baru ini Bu. Begitu ya Pak Sigit. Kemudian kemampuan apa nih yang Bapak miliki sekarang? Kemampuan saya menyempatkan waktu nih Bu, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan murid tersebut. Interaksi yang seperti apa yang akan Bapak lakukan? Saya memanggil murid tersebut untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi apa strategi atau rencana yang akan Bapak lakukan sekarang? Kemudian bagaimana juga cara mengatasi permasalahan murid Bapak tadi? Strategi dan rencana yang akan saya lakukan memberikan perhatian atau bersikap yang baik untuk murid tersebut. Dan murid-murid lainnya juga Bu, saya perlakukan sama Bu. Jadi mengarahkan murid-murid yang lain untuk bersikap baik, peduli, saling menghargai, dan tidak boleh membuli sesama teman. Berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk semua murid Bu. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Untuk ukuran keberhasilannya Bu, dengan adanya perubahan sikap yang lebih baik terhadap murid tersebut Bu, yang dulunya ibaratnya sering bully, sering susah diatur, ya dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan murid tersebut bisa menjadi murid yang lebih baik Bu. Perubahan sikap seperti apa yang lebih baik itu? Contohnya seperti tidak mengganggu temannya, mulai bersikap baik, dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Itu Bu. Baik. Selanjutnya apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Saya berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian lebih untuk murid-murid saya, selalu mendengarkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan murid saya, memberikan panutan-panutan yang baik untuk murid saya, dan berusaha menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali ya idenya Pak Sigit ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Sigit ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya saya berharap nantinya nih Ibu mau untuk meluangkan waktu lagi nih Bu, kembali untuk berdiskusi di sesi berikutnya Bu, untuk melihat perkembangan rencana aksi yang saya lakukan ini. Jadi sejauh mana rencana aksi saya ini keberhasilannya sampai mana gitu Bu. Itu rencana saya Bu, dan tindak lanjutnya. Ya, baik Pak Sigit, insya Allah nanti saya akan meluangkan waktu untuk pertemuan diskusi selanjutnya. Baik Bu Wiwin, terima kasih banyak atas bantuannya Bu. Ya, sama-sama Pak Sigit. Saya mohon izin pamit ya Bu, karena 10 menit lagi ini saya ada jam ngajar di kelas Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Pak, tetap semangat ya. Iya Bu, terima kasih. Ya.
Oke, Ibu, setelah saya amati dari kegiatan coaching yang dilakukan sangat bagus tadi. Nah, kegiatan coaching di sini merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan coachee, di mana coachee sebagai klien distimulasi dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh si coach. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Nah, coach menjadi pendengar yang aktif dan membantu untuk memaksimalkannya. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apa refleksi dari kegiatan tersebut, Ibu? Ya, baik Pak Arif. Jadi refleksi yang saya sampaikan ini tentu di sini saya merasa bahwa coaching ini mampu memberikan solusi dan juga penyelesaian terhadap persoalan yang dialami oleh murid maupun guru itu sendiri melalui bimbingan, arahan dari guru atau rekan sejawat lainnya yang ada di sekolah. Oke, luar biasa Ibu. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching yang Ibu dan Bapak laksanakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Semua ini demi meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita sebagai pendidik, yang mana harus menuntun murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam belajar dan meraih cita-cita yang tinggi atau yang diimpikan oleh murid-murid kita. Oke, luar biasa Bu. Baik Ibu, kegiatan coaching ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Ya. Jadi dalam proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada coach. Yang pertama, rubrik penilaian apa yang ingin dilakukan pada kegiatan coaching kali ini? Rubrik penilaian harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Itu Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dari kegiatan coaching ini seperti apa Pak? Kompetensi intinya yaitu presence, kemampuan untuk bisa hadir untuk kegiatan coaching ya, kemampuan untuk bisa hadir secara utuh ya Bu ya, secara utuh untuk kegiatan coaching ini, mendengarkan aktif, seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan coach dapat menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coachee sehingga mampu mengembangkan diri dan kompetensinya Bu. Ya. Kemudian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh coach? Rencananya kompetensi aksinya yang ingin diobservasi Bu. Aksinya ini yang akan diobservasi. Oh iya. Jadi rencana aksinya ya nanti yang akan diobservasi dalam kegiatan coaching ini. Iya, nah, betul. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya nih, apa tujuan untuk mengembangkan yang ingin Bapak capai itu yang seperti apa? Tujuannya, jadi indikator pencapaiannya seperti apa? Ya. Iya, tujuannya itu yaitu menemukan
solusi dari kuci itu sendiri, Bu. Oh ya, jadi indikator ketercapaiannya bahwa si coach ingin menemukan solusi dari coachingnya itu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Baik, ya. Jadi baik Pak Sigit, silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Arif ya Pak ya. Iya, Bu. Kali ini, oh ya, ya silakan Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam, Pak Arif. Saya mau bercerita nih Pak, tentang apa yang saya rasakan beberapa hari ini di kantor. Begini Pak, ada rekan sejawat saya yang merasa tersinggung nih ketika saya berikan masukan atau saran-saran dari saya tuh. Apa tujuan dari pertemuan ini ya Pak Arif ya? Nah, tujuan dari pertemuan ini saya ingin di antara rekan sejawat adanya saling kolaborasi dalam melaksanakan kegiatan sekolah dan tidak adanya perselisihan antara rekan sejawat tersebut, Pak. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bapak nih, apa sebenarnya tujuan yang ingin diraih dalam kegiatan coaching ini? Tujuan saya yang ingin diraih, saya berharap rekan sejawat saya ini dapat menerima masukan dan saran dari rekan-rekan sejawat yang lainnya. Seperti itu, Pak. Iya. Lalu apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan ini, Pak? Nah, hambatannya yang pertama terutama itu rekan sejawat tidak mau membuka diri untuk saling bekerja sama atau berkolaborasi dan tetap mempertahankan sifat egoisnya, Pak. Nah, itu bisa menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi untuk meraih tujuan tersebut, Pak. Oh iya, Pak. Maksudnya egois yang seperti apa ya, Pak ya? Egoisnya misalnya seperti ada kegiatan lomba seni tari mungkin tingkat kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti oleh siswa. Kemudian guru pembina kegiatan tersebut tidak mau menginginkan adanya ikut campur tangan dari guru lain, Pak. Oh, jadi peluang atau kemungkinan apa nih Pak yang bisa Bapak ambil nih Pak? Mungkin saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan guru pembina seni tari tersebut. Saya sampaikan bahwa dengan berkolaborasi akan meringankan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas tersebut. Oh iya, yang meringankan itu seperti apa Pak? Yang meringankannya itu misalnya membantu dalam mengatur siswa. Nah, kan akan lebih mudah Pak dengan adanya bantuan rekan sejawat. Nah, kemudian membantu dalam mempersiapkan perlengkapan untuk lomba agar terorganisir dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Lalu apa nih Pak rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini? Nah, rencana yang akan saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah sehingga nantinya akan ada kolaborasi antara rekan sejawat yang tentu hal tersebut nantinya akan berdampak positif terhadap rekan sejawat dan murid. Kemudian rekan sejawat mau menerima masukan dan saran dari rekan lainnya. Iya Pak ya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak ini Pak? Kalau ukuran keberhasilannya Pak, dengan adanya perubahan sikap yang lebih baik dari rekan sejawat tersebut Pak.
perubahan sikap seperti apa yang lebih baik itu Pak ya? Nah, perubahannya sikapnya mau menerima masukan dan saran dari rekan lainnya. Oh iya. Apa nih Pak komitmen Bapak terhadap aksi ini Pak? Nah, saya berkomitmen nih untuk selalu menjaga hubungan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat lainnya, kemudian menjalin komunikasi yang baik, serta saling menghargai pendapat orang lain. Oh iya, ide Bapak nih sangat bagus sekali nih Pak. Iya, saya sangat mendukung ya dengan ide Bapak ini ya, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kucing ini nih Pak? Nah, tindak lanjutnya saya berharap Bapak mau meluangkan waktu kembali di sesi diskusi berikutnya, Pak, untuk melihat perkembangan rencana aksi yang saya lakukan ini. Oh iya, baik Pak. Saya akan meluangkan waktu untuk pertemuan diskusi selanjutnya dengan senang hati nih Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Arif. Pak Sigit, setelah saya amati dari kegiatan coaching yang dilakukan, itu tadi saya sangat mengapresiasi dan saya lihat kegiatan coachingnya sangat bagus tadi ya. Jadi kegiatan coaching di sini merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan juga coachee. Nah, di mana coachee ini sebagai klien itu distimulasi dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh coach. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coachee itu. Kemudian juga di sini coach menjadi pendengar yang aktif dan juga membantu untuk memaksimalkan dari apa yang telah disampaikan atau diceritakan oleh si coachee tersebut. Nah, apa refleksi dari kegiatan coaching ini? Begini Bu, saya merasa bahwa kucing mampu memberikan solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang dialami murid maupun guru itu sendiri melalui cara bimbingan dan arahan dari guru atau rekan sejawat lainnya di sekolah. Itu Bu. Ya, saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching yang Bapak laksanakan pada saat ini, pada tadi ya, kegiatan tadi. Baik Bu, terima kasih. Semua ini demi meningkatkan kompetensi pengembangan diri, ya, pengembangan diri kita sebagai pendidik, yang mana harus menuntun murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, Pak Sigit, kegiatan coaching ini alhamdulillah lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Sigit. Begini Pak, dalam proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada coach. Yang pertama, rubrik penilaian apa yang ingin digunakan pada coaching kali ini Pak? Rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee. Iya. Selanjutnya, kompetensi inti dan kegiatan coaching ini apa saja ya Pak ya?
kompetensi intinya yaitu ada 3, Pak. Yang pertama itu adalah presence, kemampuan untuk bisa hadir utuh untuk kegiatan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, seorang coach akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Nah, yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan coach dapat menggugah orang untuk berpikir dan menstimulus pemikiran coach sehingga mampu mengembangkan diri dan kompetensinya. Iya, Pak, ya. Lalu kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi nih, Pak? Nah, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi adalah rencana aksinya, Pak. Iya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya, Pak? Indikator pencapaiannya itu menemukan solusi dari coach itu sendiri. Oh iya. Silahkan nih Pak, silahkan untuk melaksanakan coaching kali ini Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit. Sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu Wiwin. Maaf mengganggu waktunya Pak. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar nih? Ih, boleh banget Bu. Sepertinya ada hal yang ingin Ibu bicarakan nih. Iya Pak, saya mau bercerita tentang pengamatan saya 1 bulan ini. Ada salah satu murid saya yang sering terlambat turun ke sekolah dan sering tidak menyelesaikan tugas pekerjaan rumahnya, Pak. Nah, berdasarkan cerita Ibu tadi nih, apa tujuan dari pertemuan ini, Bu? Saya ingin siswa tadi atau murid saya itu lebih menghargai waktu dengan datang ke sekolah tepat waktu dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumahnya juga tepat waktu juga Pak, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dalam satu kelas itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa sebenarnya tujuan yang ingin diraih dalam kegiatan coaching ini, Bu? Saya berharap murid saya tersebut lebih disiplin, kemudian lebih menghargai waktu dalam melaksanakan kewajibannya dan tentunya melaksanakan kewajibannya itu dengan penuh tanggung jawab, Pak. Dengan penuh tanggung jawab. Nah, Ya. apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki tentu di sini saya akan memberikan nasihat, kemudian juga memberikan arahan-arahan yang baik agar murid itu mau memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Oke, nah setelah anak itu diberi nasihat, apakah ada perubahan dari tingkah laku murid tersebut, Bu? Ada sih Pak, tapi sedikit sekali perubahannya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada sedikit perubahan, tapi memang belum sepenuhnya sih dijalankan oleh murid tersebut. Jadi murid tersebut itu masih sesekali melakukan kesalahan yang sama. Jadi terlambat turun ke sekolah, kemudian ya ada sih tugas pekerjaan rumahnya juga yang belum terselesaikan. Jadi ada tapi sedikit perubahannya, Pak. Iya Bu, berarti ada sedikit perubahan ya Bu. Nah, dari sedikit perubahan itu, kesempatan apa nih yang Ibu miliki sekarang?
Jadi kesempatan yang saya miliki sekarang, saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada si murid itu tadi. Untuk apa? Untuk menggali informasi kepada murid tersebut. Nah, setelah saya menggali informasi yang banyak terhadap murid tersebut, ternyata murid itu di rumahnya membantu pekerjaan orang tuanya, seperti membantu berjualan sampai larut malam. Nah, tentu kegiatan tersebut ya akan menyebabkan siswa itu ya tentu untuk belajar di rumah jadi tidak ada. Nah, sehingga bangun juga pasti akan telat karena tidurnya larut malam, dan otomatis juga ketika mengerjakan tugas ya pasti anak itu lupa untuk untuk mengerjakan tugasnya itu, Pak. Jadi seperti itu. Oke, dari hal yang Ibu ceritakan tadi ya, dari kesempatan Ibu tersebut. Nah, apa solusinya yang dapat Ibu ambil dari permasalahan siswa tersebut? Solusinya di sini saya akan berusaha meluangkan waktu untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut, Pak. Meluangkan waktu, Bu, ya, untuk berinteraksi. Nah, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuannya, Bu? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan bertemu dengan orang tua murid tersebut, kemudian saya akan berkomunikasi dengan baik, membicarakan bagaimana nih solusi terbaik untuk menangani permasalahan anaknya, dan tentu di sini saya berharap dari orang tua itu juga untuk memberikan perhatian yang lebih ya terhadap pendidikan anaknya. Jadi tetap anak itu harus bersekolah. Jadi ketika misalnya seharusnya orang tua itu menanyakan misalnya ada PR atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi memang harus memberikan perhatian yang penuh, Pak. Ya, perhatian yang penuh, Bu, ya. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Jadi ukuran keberhasilannya di sini dengan adanya perhatian yang lebih dari orang tua dan adanya perubahan yang signifikan dari murid tersebut. Jadi tingkah lakunya, jadi ada perubahan yang ke arah lebih baik, seperti itu, Pak. Jadi ukuran keberhasilannya. Perubahan. Nah, perubahan sikap seperti apa yang lebih baik itu, Bu? Contohnya murid itu jadi lebih disiplin, kemudian lebih menghargai waktu, dan melaksanakan kewajibannya tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab, Pak. Oke, luar biasa, Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Oke, jadi di sini saya berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan kolaborasi yang baik dengan orang tua murid tersebut, kemudian juga menjalin komunikasi yang baik serta mengarahkan murid-murid saya ke arah yang lebih baik lagi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh murid, Pak. Oke, luar biasa, Ibu. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, di sini siapa yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen tadi? Ya, saya di sini sebagai pendidik dan juga orang tua murid bersama-sama
untuk menjaga komitmen yang sudah disepakati dan adanya saling keterbukaan ya dalam menjalin komunikasi yang baik, sehingga apa yang tadi yang istilahnya yang saya sudah lakukan itu sesuai dengan harapan saya, Pak. Oke, ide Ibu sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya, saya berharap Pak Sigit mau meluangkan waktu kembali di sesi diskusi berikutnya untuk melihat perkembangan rencana aksi yang saya lakukan ini. Oke, baik Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk pertemuan diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih atas bantuannya Pak Arif. Sama-sama Ibu Wiwin. Ya, ini mohon izin karena ini sebentar lagi saya ada jam. Saya mohon izin ya Pak Arif ya. Ya Bu. Ya, assalamualaikum. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif. Ya Pak. Setelah saya amati dari kegiatan coaching yang dilakukan sangat bagus sekali tadi Pak. Iya. Kegiatan coaching di sini merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dan coachee, di mana coachee sebagai klien distimulasi dan dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Coach menjadi pendengar yang aktif dan membantu untuk memaksimalkannya. Lalu apa refleksi dari kegiatan coaching kali ini, Pak? Oke, refleksi ya Pak. Nah, refleksi yang dapat saya ambil, saya merasa bahwa kegiatan coaching ini mampu memberikan solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang dialami murid maupun guru itu sendiri melalui cara bimbingan dan arahan dari guru atau rekan sejawat lainnya di sekolah. Oh iya. Saya sangat mengapresiasi sekali nih Pak tentang kegiatan coaching yang Bapak laksanakan kali ini Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Semua ini demi meningkatkan kompetensi pengembangan diri kita sebagai pendidik Pak, yang mana harus menuntun murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apalagi kita sebagai pendidik harus selalu mengembangkan potensi diri kita ya Pak, menjadi lebih baik lagi. Betul Pak Arif. Baik Pak, kegiatan coaching kali ini alhamdulillah Pak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua ya Pak ya. Iya Pak. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal alamin.